serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini? Aku seperti seorang nenek. Kini kau sudah resmi menjadi istriku. Kau pun sudah berhak menguasai gunung Cerama. Dan mereka, ular-ular itu sudah siap diperintah olehmu. Aku sungguh tidak mengerti, Aki. Dari mana tongkat berkepala ular ini? Kenapa tiba-tiba aku memegangnya? Itu berarti kau berhak mendapatkan gelar siluman ular penguasa gunung Cerama. Sudah bergelar Ilmu Manguntapa. Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti. Tubuhku tidak terasa lemah lagi. Aku malah semakin segar. Ya, aku berhasil menempuh cita-citaku. Tapi diriku berubah menjadi kakek tua begini. Iya, aku kini bukan lagi Bagus Wira. Aku adalah Ki Buyut Manguntapa. Kau pasti Ki Buyut Manguntapa. Ayo, tampakkanlah wujudmu. Kami memang sedang mencari-carimu. Tampakkanlah wujudmu, Ki Buyut. Hadapilah aku. Hadapilah aku. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-11 dengan judul Kisah Keramat. Naskah karya Ari Kudayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kisah Keramat, suatu cerita mengenai asal mula Mini Pelet, makhluk misterius pembawa bencana yang dahulu sebenarnya adalah seorang wanita tabib keraton. Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas, kemudian dia pergi bertapa, menuntut ilmu ke puncak gunung Ciremai dan berguru kepada Ki Rempah Mayit. Dan setelah mendapatkan berbagai ilmu-ilmu gaib, dia berniat menguasai seluruh keraton lewat tangan Dewi Sumbi yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Dalam seri yang ke-12 ini, didukung oleh Billy sebagai Pangeran Adijaya, Asriati sebagai Mini Pelet, Harry S sebagai Ki Rempah Mayit, dan Mucus sebagai Ki Buyut Manguntapa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pangeran Adijaya masih duduk di atas kudanya. Pemuda gagah dan tampan itu masih penasaran dengan kakek tua berjanggut panjang dan bertopi tudung yang berdiri di hadapannya. Kakek pasti bukan orang sembarangan. Apakah kakek tidak keberatan menyebutkan siapa kakek sesungguhnya? Aku hanyalah manusia, sepertimu juga. Sejak tadi kakek selalu menyebut kakek hanyalah manusia biasa. Kakek sepertinya memang enggan memberitahu siapa kakek sesungguhnya. Apa yang kau hargai setelah kau tahu dariku? Saya tidak mengerti maksud kakek. Apa yang mesti saya hargai jika saya sudah kenal siapa kakek? Apakah ada sesuatu kebaikan budi yang harus aku lakukan untuk menghargai kakek? Jangan kebaikan kau sebut budi bagi seseorang. Ayo, kau jalanlah terus ke arah tanah perbukitan itu. Tidak jauh dari jalan ini, kau
akan menemui sebuah pondok yang berdiri tegak di tepi bibir jurang. Lalu, bagaimana dengan kakek? Aku akan berjalan kaki saja. Apakah kakek juga akan menuju ke pondok itu? Itulah pondokku. Berangkatlah. Baik. Ya, ya, ya. Apakah pondok itu yang dimaksud kakek tadi? Kukira memang pondok itu. Pondok itu sangat sederhana sekali. Berdiri tegak di bibir jurang. Kakek itu aneh. Tapi biar aku tunggu saja di tempat ini. Dia pasti akan lama sekali. Hah? Kakek itu aneh. Tidak masuk akal. Kakek itu muncul dari pondoknya itu. Dia membuka pintu pondoknya itu. Dia sudah berada di dalam pondoknya. Aneh. Anak muda, kau datang terlambat. Ayo masuklah. Kakek, tunggu. Jangan masuk dulu. Kau hanya ingin bertanya, kenapa aku sudah lebih dulu sampai, bukan? Iya, saya sungguh tidak mengerti. Kakek pasti bukan orang sembarangan. Sudah aku katakan, aku hanya manusia biasa yang diberi kelebihan dari apa yang ada pada diriku. Masuklah ke pondokku. Ayo. Anak muda, kau masuk ke ruangan pondokku. Kau langsung duduk bersila di lantai itu. Bukankah maksudmu untuk menghormati aku? Saya patut menghormati manusia. Bukan dari kelebihannya, bukan? Begitu salahkah? Jika penghormatanku karena kagum akan kelebihan dari manusia. Manusianya yang harus kita hormati, tapi bukan kelebihannya. Jangan kau salah artikan, anak muda. Apakah kita benar tidak boleh menghargai kelebihan seseorang? Ku baca sikapmu yang mudah terpengaruh, anak muda. Maksud kakek? Arah bicaramu sudah lain arti. Kau katakan menghargai, bukan menghormati. Itu lain. Menghormati kelebihan, lain menghargai kelebihan seseorang. Lidahku terlalu mudah takabur. Sudah kau akui sendiri itu. Siapa namamu? Aku belum kenal denganmu. Aku Adijaya, kakek. Lalu, apakah kau seorang pengembara? Atau kau sebenarnya sedang mencari sesuatu? Benar sekali. Kakek lihat keadaanku. Hanyalah rakyat biasa. Datang dari jauh, ingin mencari seseorang yang telah membawa lari seorang bayi sejak dulu. Kau hanya ingin belajar hidup sendiri. Kau ingin belajar mengerti kesusahan orang lain, bukan? Sungguh aku tidak mengerti maksud kakek. Kau mengaku sebagai rakyat biasa. Kau ingin mencari seseorang yang telah membawa lari seorang bayi sejak lama. Pengenalan dirimu sepertinya ingin menunjukkan bahwa dirimu orang yang rendah diri. Kau mengaku sebagai rakyat biasa. Hanya orang yang mengerti dirinya sendiri yang mau mengaku kepalsuan diri. Kau telah berdusta kepadaku. Kau seorang pembesar keraton, tapi kau ingin diakui sebagai orang yang rendah diri. Terpuji sekali sikapmu, anak muda. Aku malu sekali pada kakek. Aku tidak bermaksud menunjukkan sikap rendah diri, kakek. Aku mengakui kalau aku berdusta. Aku sebenarnya adalah putra Gusti Sinuhun Arya Mantala. Iya, aku sudah lihat sikapmu itu. Rasanya aneh jika rakyat biasa harus mengaku-ngaku. Bicara secara teratur dan terpelajar sekali. Tapi kakek sangat menghargai sikap Gusti Pangeran Adijaya. Kakek, aku sudah membuka diri. Apakah kakek tetap akan menutup diri kakek? Bukankah dari sikap pembicaraanku dengan Gusti Pangeran, sedikitnya Gusti Pangeran sudah mengerti siapa aku. Pembicaraan dan sikap, bukankah sudah menunjukkan pribadi orang? Kau bisa memanggilku dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa. Aku akan memanggil dengan sebutan Yang Guru. Gusti Pangeran Adijaya, siapa sebenarnya yang kau cari itu?
Kukira Eyang Guru mengenal orang itu. Dia adalah orang kepercayaan keluargaku. Maksud Gusti, Nini Pelet. Benar. Eyang Guru mengenal orang itu? Apa maksudmu mencari Nini Pelet? Apakah ada orang yang sakit dari salah seorang keluarga keraton? Saya lama sekali tidak mengetahui perkembangan Nini Pelet. Entah di mana dia sekarang. Nini Pelet memang sejak lama dikenal sebagai pengobat keluarga keraton. Sejak Gusti Pangeran masih bayi dulu. Tapi kini dia bukan lagi pengobat keluarga kami. Nini Pelet kini justru menjadi buronan kami. Karena sejak aku masih bayi, dia telah melarikan diri dengan membawa bayi Paman Patih Miraloka yang baru dilahirkan waktu itu. Pelet, sungguh terlalu. Lama aku tidak mendengar kabarnya. Jadi sejak lama ia melarikan diri membawa bayi Gusti Patih Miraloka. Kenapa dia ludahi sendiri kepercayaan dirinya itu? Apakah dia mempunyai maksud dan tujuan lain sehingga dia harus melarikan seorang bayi? Rasanya aneh jika hanya ingin memiliki seorang bayi. Nini Pelet pasti mempunyai maksud dan tujuan lain. Eyang Guru ternyata mengenali keluarga keraton. Nampaknya Eyang Guru juga kenal dengan Nini Pelet. Bahkan kenal dekat. Perempuan itu sangat memperhatikan aku dulunya. Sebelah mataku tiba-tiba bergetar-getar begini. Eyang Guru, kenapa sebelah mata Eyang Guru tiba-tiba berkedip-kedip begitu? Adakah sesuatu akan terjadi? Kau benar, firasat. Aku mempunyai firasat buruk. Sebaiknya kau urungkan saja dulu niatmu untuk mencari Nini Pelet. Nampaknya kau malah akan menemui kesulitan. Kau bisa celaka. Benarkah begitu, Eyang Guru? Iya, kau bisa celaka. Aku mempunyai firasat buruk padamu, juga pada keluargamu. Malah petaka besar akan terjadi. Petaka besar? Benar. Malah petaka besar akan datang di negeri Cirebon Girang. Batalkan saja dulu niatmu untuk mencari Nini Pelet. Sebaiknya tinggal saja bersama Eyang di pondok ini, cucuku. Eyang Guru memanggilku dengan sebutan cucu. Apakah kau tidak suka? Aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Sungguh senang sekali kedengarannya, Eyang. Maka demikianlah, Pangeran Adijaya akhirnya diangkat menjadi murid Ki Buyut Manguntapa dan kini tinggal di sebuah pondok. Eyang Guru, mau apa Eyang Guru mengajakku keluar pondok? Berdirilah di teras pondok ini. Tataplah Anda matamu sekarang ke masih arah langit mendengarkan itu. Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Bulan. Indah sekali. Iya, itu bulan purnama. Sebelah mataku terus bergerak-gerak. Rasanya firasat buruk itu akan menjadi malapetaka besar. Benarkah begitu, Eyang Guru? Tunggulah saatnya. Kita jangan bergerak dari tempat ini. Duduklah bersila di teras pondok ini. Baik, Eyang Guru. Bulan purnama itu, jika aku perhatikan, sebuah bayangan malapetaka. Apa yang akan dilakukan Eyang Guru itu? Dia berdiri bersedekat. Matanya terus menatap ke arah bulan purnama itu. Aneh. Kenapa tiba-tiba udara dingin sekali? Berhembus dahsyat sekali. Tubuh Eyang Guru bergetar. Kenapa dia? Tiba-tiba ada suara petir menyambar-nyambar. Tapi langit cerah. Tubuh Eyang Guru terus bergetar. Firasatku mengatakan benar. Rupanya Ki Rempah Mayit mengambil Nini Pelet sebagai alat. Ia dijadikan istrinya. Siluman ular itu sungguh picik sekali. Aku lihat bayangan di cahaya bulan purnama itu. Iya, Ki Rempah Mayit, makhluk siluman ular gunung cermai itu masih menjadikan Nini Pelet sebagai pimpinan penguasa siluman ular gunung cermai. Malah petaka akan muncul di mana-mana. Celaka, cucuku. Ya, Eyang. Ternyata memang benar. Firasat burukku bertanda mendatangkan malapetaka besar di mana-mana. Terutama di negeri Cirebon Girang ini. Raja siluman ular gunung cermai itu akan
akan turun membuat malapetaka besar. Dia akan menggunakan orang yang sudah dia jadikan istrinya. Raja Siluman Ular? Iya. Dia adalah Ki Rempah Mayit. Rupanya dia sangat dendam padaku. Setelah ratusan tahun silam, aku berhasil membuat dirinya jerah. Rupanya dia masih bisa bertahan hidup dengan mengawinkan Nini Pelet. Nini Pelet? Iya. Jadi, Nini Pelet kini kawin dengan Siluman Ular? Benar. Ki Rempah Mayit jelmaan mayat busuk dari ular siluman Gunung Cermai. Sungguh aku tidak sangka Nini Pelet saat ini berada di puncak Gunung Cermai. Berhati-hatilah cucuku. Ia sudah bukan lagi manusia sempurna. Ia sudah menjadi siluman ular. Ia sangat berbahaya. Bisa membuat malapetaka besar. Ki Rempah Mayit akan mempergunakan sepak terjangnya dengan memperalat Nini Pelet. Ia sudah menobatkan Nini Pelet sebagai pimpinan atau ratu ular penguasa Gunung Cermai. Sungguh picik sekali. Masih saja Ki Rempah Mayit tidak puas membuat kerusakan di alam ini. Menakutkan sekali kedengarannya, Eyang. Benarkah malapetaka akan terjadi karena munculnya ular siluman? Iya, ular siluman itu sering muncul jika munculnya bulan purnama. Dia akan muncul sebagai wujud makhluk ular berkepala manusia. Sungguh celaka. Ketenangan, kedamaian manusia akan terusik olehnya. Itu berarti malapetaka besar akan muncul. Ratusan tahun dia lenyap. Benarkah begitu, ya? Jadi, makhluk siluman ular itu sebenarnya sudah musnah dan lenyap ratusan tahun yang silam. Benar, cucuku. Dan kini dia muncul lagi. Dia kini akan melaksanakan sepak terjangnya dengan menggunakan Nini Pelet. Nah, kau lihat bulan purnama itu. Itulah saat para makhluk siluman ular berpesta pora di tempat persemayamannya di puncak Gunung Cermai. Memang benar, di puncak Gunung Cermai, Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia tengah melingkarkan tubuhnya di sebuah batu. Di sampingnya nampak mayat busuk yang tidak lain adalah Ki Rempah Mayit. Kenapa wujudku kini berubah menjadi ular berkepala manusia begini? Apakah aku tidak akan berubah wujud kembali menjadi manusia? Kau jangan khawatir, Nini. Wujudmu berubah menjadi ular berkepala manusia hanya malam purnama ini saja. Jika matahari sudah muncul, kau akan kembali berubah menjadi manusia Anda sekarang siluman. masih mendengarkan sandiwara Hanya Mr. saja Nini Pelet di channel kau Memori kini Delap. tidak bisa hidup dalam terangnya matahari, karena kekuatanmu akan lenyap terserap sinar matahari. Tubuhmu akan menjadi lemah jika kau terkena sinar matahari. Kau tidak akan bisa lagi berubah wujud menjadi manusia siluman jika kau tidak menghindar dari sinar matahari. Lalu, apakah pertapaanku sudah selesai, Aki? Iya, kau lihat pengikutmu itu. Ular-ular itu merayap-rayap bebas. Mereka semuanya sedang gembira karena keberhasilanmu menjalankan pertapaan. Inilah saatnya kau harus melihat anak kita ini. Anak kita? Iya, anak kita yang bernama Dewi Sumbi. Dia kini sudah tumbuh dewasa. Setelah selama ini dia aku letakkan di sebuah ruangan yang lain. Oh, Aki, anak kita Dewi Sumbi. Iya. Bayi yang aku curi dari rumah Gusti Patih itu kini sudah dewasa. Aku ingin sekali melihat anak itu. Tentunya dia seorang gadis yang sangat cantik sekali. Iya. Dewi Sumbi ini sudah menjadi seorang gadis cantik. Tunggulah, aku akan memanggil anak kita itu. Suasana hening di ruangan dalam goa itu membuat bulu kuduk merinding. Beratus-ratus ekor ular tengah melingkar memenuhi ruangan itu.
Mereka seolah sedang terpaku memperhatikan sosok mayat busuk yang berdiri tidak menapak di dekat Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia. Nini, ini kau akan saksikan sendiri. Ini kau akan melihat perkembangan putri kita, Dewi Sirih, yang dulu adalah seorang bayi wanita yang kau curi dari istri seorang patih. Kini bayi itu sudah menjadi dewasa. Dia sudah menjadi gadis yang sangat cantik. Aki, benarkah kata-katamu itu? Oh, rasanya aku sudah tidak sabaran. Aku ingin melihat putri kita Dewi Sumbi itu. Baik, kau perhatikanlah lubang berisi darah itu. Lubang yang ada di depan itu. Putri kita Dewi Sumbi akan segera aku panggil dari ruangannya yang berada di dalam lubang berisi darah itu. Kenapa suamiku Kirpamahir itu tubuhnya gemetar? Matanya menatap tajam ke arah lubang berisi darah itu. Apakah dia akan memulai memanggil putriku Dewi Sumbi? Dewi Sumbi, datang. Sinar merah. Kedua mata suamiku memancarkan sinar merah. Sinar itu memancar ke lubang darah itu. Air darah lubang itu tiba-tiba bergolak-golak. Apa yang akan terjadi di lubang air darah itu? Datanglah putriku, Dewi Sumbi. Datang. Apa yang terjadi? Air darah itu menyembur ke atas. Apakah itu pertanda putriku Dewi Sumbi akan muncul dari dalam lubang darah itu? Seorang gadis bergaun putih muncul dari dalam lubang darah itu. Gadis itu duduk di atas tubuh seekor ular besar. Rambutnya panjang. Apakah itu Dewi Sumbi putriku? Ular itu merayap mendekati tempat ini. Cantik sekali gadis bergaun putih itu. Dia menuruni ular itu. Dia mendekati aku dan Kirpamahir. Gadis itu bersujud. Salam sembah sujud Ananda Ayah. Dewi Sumbi putriku. Kau lihat siapa yang berwujud ular berkepala manusia yang ada di hadapanmu ini. Dialah ibumu, Dewi. Cepatlah, kau beri sembah sujudmu pada ibundamu. Salam sembah sujud Ananda Ibunda. Dewi Sumbi, rasanya aku tidak percaya. Kau benar-benar sudah dewasa. Kau sudah menjadi gadis belia dan sangat cantik.
itu, Ayah? Ayah hanya ingin memperkenalkan ibundamu. Bukankah kau sendiri belum mengenalnya? Tapi kini kalian sudah saling kenal dan tahu. Ayahandamu bahagia. Aki, apakah Dewi Sumbi putri kita masih berada dalam hidup manusia sempurna? Nampaknya dia bukan manusia sewajarnya lagi. Nini, dia kini sudah bukan manusia sempurna. Dia sudah menjelma sebagai manusia siluman ular Gunung Cermat. Ayah, Ibu, adakah yang akan diperintahkan pada Ananda? Dewi. Iya, Ayah. Kau harus ikut dengan ibumu. Kau harus turun dari puncak Gunung Cermai ini untuk membalas sakit hati ibumu pada orang-orang yang menjadi musuhnya. Benar, Dewi Sumbi. Ibu akan memintamu untuk mendampingi ibu. Kita akan melampiaskan dendam pada orang-orang yang pernah menyakiti ibu. Ananda akan membantu ibunda. Bagus, bagus. Aki, bagaimana dengan wujudku sebagai ular berkepala manusia begini? Bukankah hal yang tidak mungkin jika aku harus turun dalam keadaan begini? Kau jangan khawatir, Nini. Tapi ingatlah, ini suatu perjanjian. Kau akan bisa menjelma sebagai manusia siluman ular jika malam hari. Kau tidak akan bisa hidup sebagai manusia siluman pada siang hari. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara akan berubah menjadi siluman ular berkepala manusia jika setiap munculnya bulan purnama. Bukankah malam ini adalah malam purnama, Aki? Kau benar. Itulah sebabnya wujudmu berubah menjadi siluman ular berkepala manusia. Tapi jika matahari sudah muncul, kau akan berubah kembali menjadi manusia siluman ular. Lalu, bagaimana dengan Dewi Sumbi putri kita? Kau jangan heran. Ini kau lihatlah ke arah Dewi Sumbi itu. Ular berkepala manusia. Aki, kenapa Dewi Sumbi putri kita kini sudah berubah menjadi ular berkepala manusia? Bukankah tadi dia seorang gadis cantik? Kau benar, Nini. Bukankah tadi aku katakan Dewi Sumbi putri kita, dia sudah bukan manusia sempurna lagi. Dia kini sudah menjadi manusia siluman ular. Jika kau melihat dia kini berubah menjadi wujud sebagai ular berkepala manusia, itu berarti bahwa dia memiliki kekuatan yang sama dengan perwujudan Dewi Sumbi dan kau istriku. Kalian akan turun dari puncak Gunung Cermai malam hari esok. Ananda akan siap membantu ibunda, Ayah. Eyang, kita mau apa ke sungai air terjun malam begini? Oh, perhatikan baik-baik. Air terjun yang mengalir deras itu. Apa yang akan dilakukan Eyang Guru itu? Dia berdiri bersih dekat. Matanya memperhatikan air terjun itu. Air terjun itu tiba-tiba lenyap. Gua. Sebuah mulut gua. Iya, sebuah gua berada di tengah-tengah dinding jurang terjal itu. Rupanya di balik air terjun itu ada sebuah gua. Cucuku, kau lihat mulut gua yang ada di tengah-tengah dinding terjal itu. Benar, Yang Guru. Gua apakah itu? Itulah tempatnya. Kita akan ke gua itu. Bagaimana caranya kita akan sampai di gua itu, Eyang?
Gua itu berada di tengah dinding jurang terjal yang tinggi sekali. Peganglah tubuh Eyang Rat-Rat. Ayolah cucuku. Baik. Cucunda sudah memegang tubuh Eyang Guru Rat-Rat, Eyang. Bagus. Kini kita akan naik ke gua itu. Eyang Guru tiba-tiba memancarkan sinar biru. Eyang Guru, kenapa kakiku terangkat begini? Kita terbang, Eyang Guru, kita terbang. Eyang Guru, saya takut. Kita terbang tinggi sekali. Kita sudah sampai di mulut goa, Eyang Guru. Iya, kita sudah sampai di mulut goa ini. Sinar biru yang memancari tubuh Eyang Guru itu sudah lenyap. Tiba-tiba air terjun itu muncul lagi. Air terjun itu menutup mulut goa ini. Lucu. Ayo, kita masuk ke dalam goa itu. Kita akan menuju ke ruangan Eyang. Sebuah ruangan. Ruangan apakah ini, Eyang Guru? Inilah ruangan Eyang. Duduklah di batu itu, cucuku. Baik, Eyang. Kau sudah duduk bersila di batu itu. Eyang kira tak ada lagi yang harus kau ragukan, cucuku. Eyang sudah mengangkatmu sebagai murid. Sudah saatnya Eyang akan menempan kau dengan berbagai pelajaran. Kau lihat gambar-gambar ukiran di dinding ruangan itu. Sekeliling dinding ruangan ini memang penuh gambar-gambar ukiran. Nampaknya gambar-gambar gerakan jurus-jurus ilmu bela diri, Eyang Guru. Oh, memang benar. Kau bisa belajar dari gambar-gambar itu. Eyang pun belajar dari gambar-gambar itu. Semua gambar itu menunjukkan gerakan-gerakan jurus ilmu bela diri. Eyang, kenapa nampaknya gambar-gambar itu seperti menunjukkan gerakan-gerakan kekuatan dalam, tapi tidak kekuatan fisik luar? Memang benar, cucu. Ilmu gaib atau ilmu setan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk siluman tidak akan bisa kau hadapi. Seperti kau bisa menghadapi manusia biasa, tapi kau harus menghadapi dengan kekuatan gaib. Apakah aku nantinya juga akan menguasai ilmu-ilmu gaib itu, ya? Iya. Namun ilmu gaib yang akan Eyang turunkan padamu, ilmu putih yang bisa menandingi ilmu gaib setan. Nah, Eyang kira cucu sudah bisa memulainya. Ikutilah gerakan jurus-jurus gambar di dinding itu. Baik, Eyang Guru. Kanda, rasanya sudah lama juga putra kita, Adijaya, pergi. Tapi hingga kini, kita belum mendengar kabarnya. Dia belum kembali juga. Apakah dia akan berhasil menemukan mini pelet yang dicarinya itu? Entahlah, Dina. Aku pun sebenarnya merasa khawatir sekali. Tapi, kukira Adijaya sudah cukup dewasa, Kanda. Adijaya itu keras. Dia tidak akan kembali jika dia belum berhasil mencapai sesuatu yang dia inginkan. Benar, Kanda. Sikapnya seperti mewarisi ayahandanya itu. Kau bicara apa? Kau katakan Adijaya mewarisi sikap ayahandanya. Siapa yang kau maksudkan ayahandanya? Maafkan Dinda, Kanda. Dinda lengah. Dinda lepas bicara. Dinda Ayu Kadarsi, aku khawatir jika ucapanmu tadi akan diketahui orang lain. Aku jadi khawatir mau dikemanakan wajahku ini.
Oh, tidak boleh siapapun ada yang tahu kalau Adijaya sebenarnya. Kanda, maafkan Dinda, Kanda. Mau kemana, Kanda? Aku mau keluar kamar ini. Kenapa dia sampai berucap begitu? Adijaya mewarisi sikap ayahandanya. Memang Adijaya itu tidak. Dia putraku yang aku sayang. Dia bakal mewarisi diriku. Dia harus menggantikan kedudukan. Tidak boleh persoalan ini bocor pada siapapun. Hanya Nini Pelet orang luar. Dialah satu-satunya orang luar yang tahu persoalan Adijaya. Karena dialah yang telah. Aku khawatir sekali. Sultan Arya Mantala berdiri menyender Anda pada sekarang masih pintu mendengarkan kamarnya. sandiwara radio misteri Wajahnya Nini Pelet kelihatan di basah channel dengan Memori keringat. 80. Perasaannya diserang rasa khawatir akan putranya Adijaya. Entah mengapa, tiba-tiba dia begitu gelisah setelah mendengar ucapan istrinya Nyi Ayu Kadarsi. Kanda, kenapa berdiri di pintu kamar ini? Kanda kelihatan begitu khawatir. Kanda gelisah sekali. Apakah ucapan Dinda tadi begitu membuat Kanda tersinggung? Membuat Kanda jadi begitu? Dinda sungguh menyesal sekali. Dinda minta maaf yang sebesar-besarnya, Kanda. Dinda Ayu Kadarsi, jangan bicara di sini. Aku khawatir ada pengawal kita yang melihat. Kita bisa dicurigai. Ayo, kita masuk lagi ke kamar. Maafkan Dinda, Kanda. Dinda benar-benar menyesal berucap begitu. Dinda merasa lengah. Tapi, walau bagaimana, Adijaya tidak akan tahu persoalan dirinya sendiri. Aku khawatir sekali. Bukankah kita tahu? Kita sangat sayang sekali pada Adijaya. Dia bakal menggantikan kedudukanku. Tapi bagaimana jika seandainya Adijaya akhirnya akan tahu kalau dia sebenarnya... Tidak, Adijaya anak kita. Dia bukan anak Anda sekarang masih siapa-siapa. mendengarkan sandiwara radio Adijaya misteri Nini tetap Pelet di anak channel kita, Memori Kanda. 80. Kau ingat, kau harus ingat, Dinda. Bukankah persoalan Adia hanya Nini Pelet yang tahu? Sedang dia kini sedang mencarinya. Bagaimana jika seandainya Adijaya berhasil menemukan Nini Pelet? Bagaimana jika Nini Pelet membongkar persoalan dirinya? Bagaimana jika Nini Pelet memberitahu kalau sebenarnya Adijaya itu bukan anak kita? Kanda, tidak, itu tidak mungkin terjadi. Adijaya adalah putra kita. Dia anak kita satu-satunya. Aku menyesal. Aku baru sadar kenapa kita mengizinkan Adijaya pergi mencari Nini Pelet. Kenapa kita memberikannya? Aku baru sadar, Dinda. Setelah kau berucap kalau Adijaya sikapnya mewarisi ayahandanya, Temanggung Jaya Senta, adik kandungku sendiri. Tidak, Kanda. Adijaya tetap putra kita. Kanda tidak usah berpikir yang tidak-tidak. Tidak. Dinda Ayu Kadarsi, kita semua terlibat dalam persoalan Adijaya. Anak itu kini sudah dewasa. Dia sudah tahu persoalan. Dia akhirnya pasti akan tahu juga siapa dirinya sebenarnya. Dia akan mencari kedua orang tuanya yang sebenarnya. Tapi siapa orangnya yang akan memberitahu dia? Nini Pelet. Kau harus ingat. Dialah orang yang tahu persoalan Adijaya. Kau ingat bukan? Nini Pelet adalah orang yang pernah menolong kelahiran Adijaya.
Dia tahu kalau Adijaya pernah dilahirkan dari rahim seorang ibu, adik iparku, istri Adipati Jayasenta, adik kandungku. Tapi kita harapkan semoga saja Adijaya tidak menemukan Nini Pelet. Kita harus menjaga kekhawatiran itu, Dinda. Nini Pelet pasti akan membongkar siapa Adijaya itu sebenarnya. Kau tentu ingat, setelah melahirkan Adijaya, istri adikku itu meninggal. Karena pendarahan yang begitu banyak, dia tidak kuat. Hingga kita meminta bayi itu pada Adipati Jayasenta. Dan dia dengan rela melepaskannya. Karena dia mengerti keadaan kita. Karena dia tahu kita tidak memiliki anak yang akan menggantikan kedudukanku nantinya. Tapi, bukankah segalanya tertutup dengan rapi? Tidak. Kita akui, kita telah membohongi diri kita sendiri, Raden Adijaya. Dia memang bukan anak kandung kita. Dia bukan putra kita yang lahir dari rahimmu sendiri. Dia lahir dari rahim adik iparku. Meski kita sudah jauh menyayangi Adijaya sebagai anak kandung kita sendiri, tapi aku sangat khawatir, Dinda. Tidak adakah yang harus kita bicarakan lagi selain kita bicara persoalan ini, Kanda? Aku mohon, Kanda jangan bicara tentang Adijaya lagi. Aku jadi sedih dan khawatir. Aku juga takut jika Adijaya nantinya akan tahu juga siapa dirinya sebenarnya. Dia pasti akan meninggalkan kita, Kanda. Itulah yang membuatku jadi gelisah, cemas. Karena memang pada akhirnya Adijaya akan tahu juga kalau dia sebenarnya bukanlah anak kita. Perlahan secara halus dan rasa hormat, Adijaya akan melangkah meninggalkan keraton ini. Maka gemparlah seisi keraton. Bukaku, seluruh pengawal akan tahu juga siapa itu Adijaya. Kanda, ada yang datang. Kau pengawal, ada apa? Ampun Gusti Sinubun, hamba datang ingin memberitahu. Di luar ada tamu yang ingin bertemu Gusti. Tamu? Siapa dia? Tamu agung dari jauh, Gusti. Beliau adalah Adipati Jayasenta. Adipati Jayasenta? Kanda. Pengawal, suruh beliau masuk dan tunggu di ruangku. Hamba Gusti, hamba mohon diri. Sungguh kami tidak percaya atas kedatangan Adinda Adipati Jayasenta. Seolah kami bermimpi apa semalam. Ampun Gusti Putri, begitu mendadakkah kehadiran hamba? Kukira demikian. Rasanya memang kami tidak percaya melihat kedatangan Adinda. Hamba datang dengan beberapa pengawal hamba. Hamba sesungguhnya tidak sengaja harus datang kemari. Karena tujuan semula, hamba sedang beristirahat. Hamba bermaksud akan berburu ke hutan Ciremai. Tapi hamba kira tidak salah jika hamba singgah sejenak ke keraton ini. Dan rasanya memang lama sekali hamba tidak pernah berkunjung kemari. Jika tidak ada sesuatu tugas yang hamba emban, Kanda. Kukira ada sesuatu yang amat penting hingga kau begitu mendadak berkunjung ke keratonku ini, Dinda Adipati. Kukira juga begitu. Jika demikian adanya, kami pun senang. Memang sudah lama sekali Dinda Adipati tidak pernah singgah ke keraton ini, selain jika ada tugas yang diemban. Gusti Sinuwun, jika hamba diperkenankan, rasanya sudah lama sekali hamba tidak lagi melihat putranda Adijaya. Sultan Arya Mantala terkejut.
Sorot matanya kelihatan khawatir sekali. Adipati Jayasenta menjadi heran. Dia memperhatikan Sultan Arya Mantala. Ampun Gusti Sinuhun, Gusti adalah kakak hamba. Sudilah kiranya Gusti memberitahu hamba jika ada sesuatu yang terjadi. Apakah ada persoalan lain tentang Adijaya atau tentang Gusti sendiri? Adikku, masihkah kau memegang janjimu semula dulu? Apa maksud Gusti? Apakah hamba bersalah? Apakah hamba benar sudah melanggar janji hamba? Kau tidak bersalah. Kau tidak melanggar janji. Tapi aku khawatir. Gusti khawatir. Apakah benar sesuatu telah terjadi? Dengarlah baik-baik Adipati Jayasenta. Kami sedang khawatir tentang Adijaya, putramu itu. Maaf, Gusti Sinuhun. Hamba kira hamba sedikitnya mengerti apa yang akan dibicarakan pada hamba. Tentunya tentang Adijaya putra Kanda itu. Tapi sejak tadi hamba sendiri tidak melihat Adijaya. Sejak tadi hamba sebenarnya ingin melihat Adijaya. Hamba rasanya ingin sejenak melihat wajahnya, keadaannya. Tentunya dia sudah menjadi dewasa, menjadi seorang pemuda gagah dan tampan. Ingin sekali hamba memandang wajahnya sejenak. Dinda Jayasenta, tidakkah kau mengerti apa yang aku bicarakan tadi? Bukankah aku katakan Adijaya tidak ada? Tapi kau tidak usah khawatir, dia baik-baik. Dia memang sudah menjadi pemuda tampan dan gagah. Dia sudah lama pergi. Pergi? Apakah tujuannya, Gusti? Adijaya pergi ingin mencari Nini Pelet. Nini Pelet? Aku ingat perempuan itu. Bukankah perawan tua itu yang pernah menolong kelahiran almarhum istri hamba ketika dia melahirkan Adijaya? Jadi, Adijaya kini sedang mencarinya. Mau apa dia mencari Nini Pelet, Gusti? Nini Pelet kini menjadi buronan kami. Karena dia telah melahirkan seorang bayi milik Paman Pati Wiraloka. Yang sesungguhnya kami sudah merencanakan kelak anak Paman Pati akan kami jodohkan dengan Adijaya. Tapi Nini Pelet telah merusak kepercayaannya sendiri. Dan kami sedang khawatir sekali dengan Adijaya. Kami menyesal sekali telah mengizinkan dia pergi. Karena kami khawatir jika Adijaya berhasil menemukan Nini Pelet, Nini Pelet pasti akan membongkar rahasia tentang siapa Adijaya itu sebenarnya. Kami khawatir Adijaya akan berubah pikirannya. Dia sudah cukup dewasa. Tentunya dia akan mencari siapa orang tuanya yang sebenarnya. Kau pun tahu, kalau Nini Pelet adalah orang luar yang paling tahu persoalan Adijaya. Aku sangat sayang pada Adijaya. Cita-citaku adalah dia. Kelak dia akan menggantikan kedudukanku nantinya. Apalagi dengan kedatanganmu, aku khawatir kau akan melepas janjimu semula. Kau sudah rela, kau sudah ikhlas memberi bayimu pada kami yang kini sudah dewasa. Kami khawatir kau akan mengambil. Kami khawatir Adijaya akan melangkah pergi meninggalkan keraton ini. Keraton ini akan hampa rasanya jika Adijaya tidak ada di tengah-tengah kami. Kami semua menyesal melepas dia pergi. Ampun, Kanda Sinuhun. Sungguh tidak ada pikiran hamba untuk kembali menarik pemberian hamba yang ikhlas itu. Hamba tidak bermaksud akan mengambil kembali putra hamba Adijaya. Gusti tidak usah khawatir. Hamba senang jika sudah melihat dia dewasa. Ya, tentunya dia akan menggantikan Gusti nantinya. Itu malah hamba sangat senang sekali. Hamba justru akan membantu Gusti jika Adijaya pada akhirnya akan tahu
siapa dia sebenarnya. Hamba tidak akan mengusik persoalan lama. Percayalah, Gusti. Dan sungguh hamba tidak mengerti kenapa Nini Pelet, orang kepercayaan Gusti, sudah berani sekurang ajar itu. Kami semua pun berpikir begitu. Entah apa maunya Nini Pelet melarikan bayi Paman Patih itu. Dan kami berpikir, tentunya bayi itu kini sudah dewasa sekali. Jika dia seorang bayi wanita, tentunya sudah menjadi gadis cantik. Oh, senang sekali jika sebenarnya rencana Gusti akan menjodohkan Adijaya dengan anak Gusti Patih Wiraloka. Tapi sungguh nasib buruk telah terjadi. Tapi kami tidak akan putus asa. Kami masih mencari Nini Pelet. Sebab kami yakin Nini Pelet tidak akan pergi jauh. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Nini Pelet. Ya, dia memang orang luar yang tahu akan persoalan Adijaya. Kukira memang perlu dikhawatirkan juga. Jika suatu ketika dia akan membongkar rahasia itu, tentunya dia akan meludahi Gusti sendiri. Jika saja hamba diperkenankan mencari Nini Pelet, tentunya hamba sendiri akan berangkat mencarinya, Gusti. Kau berniat begitu? Tentunya, Gusti. Karena ini menyangkut hamba juga. Hamba tidak akan berdiam diri. Jika Gusti mengizinkan hamba akan berangkat sendiri mencari Nini Pelet itu. Aku tidak ingin merepotkanmu. Tapi jika kau berniat begitu, aku tidak melarangmu. Namun satu hal yang aku mohon kepadamu, janganlah kau membuka persoalan Adijaya kalau dia adalah sebenarnya anakmu. Ampun, Gusti. Percayalah, hamba berjanji. Hamba tidak akan membuka mulut untuk yang satu itu. Kapan kau akan berangkat? Jika Gusti memperkenankan, sekarang juga hamba akan berangkat. Aku tidak bisa menahan keinginanmu jika memang kau berniat begitu. Kalau begitu, hamba mohon diri sekarang. Kusaksikan keberangkatanmu dengan iringan doaku. Semoga kau tidak akan menemukan kesulitan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa. Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.